Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, kalau kita sudah masuk di pondok pesantren, otomatis kita akan lepas dengan tanggung jawab orang tua atau keluarga kita di rumah. Peran mereka akan digantikan oleh kakang pengurus, oleh teman-teman santri, oleh ustadz ustadzah yang ada di pondok pesantren. Sebagai santri otomatis kita akan dituntut mandiri. Kalau kita padang, kalau kita rajin, ya kita akan mendapatkan ilmu yang banyak di pondok pesantren. Begitu juga sebaliknya, kalau kita malas, kalau kita tidak melakukan apa-apa, bahkan melanggar aturan-aturan yang ada di pondok pesantren, ya kita nggak akan jadi apa-apa, malah jadi sampah masyarakat, sampah yang ada di pondok pesantren. Oleh karenanya saya di sini akan berbagi, akan men-share hal-hal yang harus dihindari oleh seorang santri agar nanti ketika di pondok pesantren itu belajarnya bisa lancar, bisa sukses, bisa mendapat apa yang ia inginkan di pondok pesantren. Hal-hal yang harus dihindari yang membahayakan bagi orang santri itu apa saja? Yang pertama adalah menunda-nunda, terutama menunda hal-hal yang baik. Jadi kalau kita sebagai seorang santri jangan sampai mental menunda-nunda ini ada pada kita. Karena kalau kita menunda-nunda jatuhnya kita akan malas. Waktu yang seharusnya dialokasikannya itu bisa cukup untuk melakukan pekerjaan ini menjadi tidak cukup. Kita akan kehilangan waktu tersebut. Terus pekerjaan kita akan menumpuk. Hal-hal yang akan kita kerjakan ini tidak maksimal. Jadi sebagai seorang santri jangan sampai mental menunda-nunda ini ada pada diri seorang santri. Yang kedua adalah melanggar peraturan pondok. Karena di pondok pesantren itu kan macam-macam. Dilarang berhubungan lawan jenis, dilarang membawa alat-alat elektronik, harus jamaah, harus sekolah, harus makan jam sekian dan sekian. Itu aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kita diatur oleh konun-konun. Sebagai seorang santri kita wajib patuh kepada konun-konun yang ada di pondok pesantren tersebut. Kalau kita melanggar, nanti katanya kita akan menjadi seorang pelanggar. Yang namanya pelanggar kita akan mendapat sanksi, mendapat takzir. Kalau sudah mendapat takzir, ya kita dihukum. Nanti kalau sudah dihukum, nanti akan balas dendam. Wes, pokok dampaknya sangat tidak baik. Lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan barokah. Kalau kita melanggar peraturan pondok, otomatis kita akan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh guru, aturan yang sudah dibuat oleh Pak Yai. Kalau kita melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Pak Yai, otomatis kita sama dengan melawan Pak Yai. Wah, naudzubillahi min dzalik. Jadi sebagai seorang santri jangan sampai kita melanggar aturan pondok, apapun itu aturan yang ada di pondok pesantren. Yang ketiga adalah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain ini macam-macam. Ada menggosok, ada mencuri, ada pokoknya mengambil hak orang lain itu jangan sampai. Karena di pondok pesantren itu sangat rawan terjadi hal tersebut. Di pondok pesantren kan ada sandal-sandal berjajaran, ada kupluk-kupluk, songgok-songgok berjajaran, baju, sarung, sajadah dan sebagainya berjajaran. Karena kan di pondok pesantren itu rame dan rentan sekali untuk kita mengambil hal tersebut. Di pondok pesantren jangan sampai mencuri. Santri itu enggak mencuri. Kita kan tahu hukumnya, mencuri itu tidak baik, haram, nanti akan mendapat dosa. Di samping kita mendapat dosa, ya tidak berkah. Ilmu yang kita peroleh di pondok pesantren itu enggak berkah. Jangan sampai mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya adalah meremehkan hal sepele. Jangan sampai sebagai seorang santri itu meremehkan hal sepele. Misal oleh Pak Yai, oleh pengurus disuruh untuk ro'an mencabuti rumput yang ada di sekitaran pondok pesantren. Jangan sampai kita meremehkan, alah cuma mencabuti rumput, kakang santri yang lain masih ada. Jangan sampai seperti itu. Karena di pondok pesantren itu keramat, banyak malaikatnya. Ada seorang guru saya berkata, kalau di pondok pesantren berani mengambil jarum atau dom untuk menjahit, nanti di rumah akan berani mengambil jaran orang lain. Jaran itu kuda, mengambil kuda orang lain, kendaraan orang lain. Bahkan perumpamannya sampai segitunya. Hal sepele jarum dikatakan nanti di rumah akan berani mencuri kendaraan orang lain. Jangan sampai meremehkan hal sepele. Atau bahkan guyonan-guyonan sering terjadi di pondok pesantren. Itu cerita guru-guru saya. Dulu temannya digojolki, kamu itu awaknya bagus, badannya bagus, kayak tentara, besok kayak kamu pantas jadi tentara. Dan ternyata 10 tahun 20 tahun kemudian dia jadi tentara beneran. Terus ada yang digojolki, kamu pinter ini yang ngatur organisasi, kamu nanti akan jadi pemimpin, akan jadi DPR. Dan ternyata jadi pemimpin beneran, jadi DPR bener. Ya itulah, guyonan-guyonan pun jangan sampai guyonan yang jelek. Nah kamu
wajahnya wajah maling. Nanti kamu besok jadi maling dan ternyata jadi maling beneran. Jangan sampai seperti itulah. Jangan sampai meremehkan hal-hal sepele. Yang selanjutnya adalah jangan sampai seorang santri itu tidak patuh kepada guru, tidak patuh kepada ustadz. Karena guru dan ustadz itu adalah orang tua kita di pondok pesantren. Kan orang tua itu macamnya ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu. Yang kedua adalah orang tua yang mengajari kita dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, guru, ustadz. Yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan anaknya, merelakan anaknya untuk kita jadikan pendamping hidup, jadikan istri, jadikan suami. Itu adalah orang tua. Jadi karena orang tua ya harus patuh, harus kita taati perintah-perintahnya selagi itu adalah perkara yang baik. Kalau tidak patuh kita melanggar, ya kita durhaka. Kalau tidak durhaka ya kita nanti dikutuk. Dikutuk. Jangan sampai lah tidak patuh kepada perintah guru, perintah ustadz yang ada di pondok pesantren. Yang terakhir, jangan sampai kita di pondok pesantren itu terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan. Karena di pondok pesantren itu sebagai seorang santri itu tempatnya tirakat, tempatnya menahan dari hal-hal duniawi, menjauhkan dari hal duniawi agar kita fokus belajar. Kalau kita kebanyakan tidur, nanti atine peteng gitu katanya pak di sini, katanya Pak Guru, katanya senior atine peteng. Kalau peteng, kalau sudah gelap nanti dimasuki ilmu itu susah. Di samping itu kalau kita kebanyakan tidur, waktu yang kita seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk ngaji, akan terbuang, terpotong karena kita tidur. Jadi sebagai seorang santri jangan terlalu banyak tidur. Memang di pondok pesantren itu tidur menyenangkan sekali, yang sangat favorit dilakukan oleh seorang santri. Tapi sebisa mungkin kurangilah jam tidur kalian, sisihkanlah waktu tidur kalian, dipotong untuk belajar. Nanti sampai hebat kalau bisa memotong itu. Pun juga makan. Sekali lagi di pondok itu tempatnya tirakat. Kalau kita kebanyakan makan, kita akan kenyang. Kalau kita kenyang, kita akan ngantuk. Kalau kita ngantuk, kita akan tidur. Oleh karena yes, jangan terlalu banyak lah tidur makan. Jangan. Meskipun 2 hal ini hal yang sangat menyenangkan, hal yang sangat diidam-idamkan bagi seorang santri. Jadi itu teman-teman, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang harus dijauhi oleh kita sebagai seorang santri, agar nanti ketika proses belajar kita di pondok pesantren itu bisa lancar, bisa sukses, bisa tetap semangat, bisa tetap kan batin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman mempunyai hal-hal yang harus dijauhi bagi seorang santri yang terlewatkan dari saya, tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.